Halo Sobat Inovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin terbaru yaitu mesin glue folding semi automatic INV 288 merek Inovatek. Oke, di sini saya ditemani teman teknisi saya ya, yaitu Mas Rizky yang nanti membantu menjelaskan beberapa fitur yang ada pada mesin tersebut. Oke, untuk bagian pertama yang akan kita jelaskan di bagian mesin ini yaitu untuk tombol-tombol yang ada di bawah sini. Ini nanti untuk tombol power bagian atas. Ini tertera angka 0 dan 1. Untuk 0 ini mati kondisinya. Nah, untuk indikator dari powernya juga mati. Kita nyalakan ke arah 1, ini nyala. Kemudian untuk indikator yang di kiri ini untuk powernya dari speed dari operasionalnya. Jadi ini kita bisa nyalakan atau matikan. Nah, ini posisi off. Untuk kita nyalakan, kita putar ke kanan. Nah, ini posisi nyala. Ditandai juga untuk indikator lampunya nyala. Ini tadi untuk bagian yang untuk pengoperasian mesinnya, untuk pengaturan speed berada di sini. Ini untuk pengaturan speed kita tinggal tekan tombol plus atau minus yang saya tunjuk di sini. Ini plus. Nah, ini ada speed. Untuk maksimalnya di 2600. Untuk paling kecil, paling rendah di 500. Jadi ini untuk limitnya. Bisa diulangi untuk limitnya. Jadi saat pengoperasian nanti kita bisa adjust sendiri dengan pressure atau tekanan injakan kita. Ini kita coba injak dan kita lihat untuk indikator dari speednya. Kita injak sedikit, nanti 500, agak banyak. Nah, ini bisa full speed di 2600. Jadi nanti fleksibel. Jadi untuk settingannya tadi ini hanya untuk limit tercepat. Oke, ini untuk bagian pedalnya. Jadi untuk pengoperasian mesin nanti menggunakan pedal seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk mekanis dari pedalnya ini fleksibel, kita bisa atur tekanan injakannya. Semakin ditekan, ini untuk speednya akan semakin naik. Selanjutnya di bagian controller dari settingan mesinnya, ini kita bisa nyalakan dengan tombol power yang ada di sini. Kita tekan, tahan sampai menyala. Jadi untuk tampilannya, jadi beberapa settingan kita bisa atur di sebelah sini. Ada slow feed, linear feeding, slow glue amount, kemudian ada glue outlet flow. Di sini ada untuk setup glue-nya. Ini untuk flow selection-nya, bending-nya. Kemudian ini ada cutting selection. Di bagian sini untuk pemanasnya, kita bisa atur juga panasnya di sini. Oke, ini untuk beberapa fungsi di bagian display mesinnya. Ini di bagian kiri atas ini tertera ada slow feed speed. Jadi ini fungsinya nanti agar untuk lekukan di bahan atau di leathernya nanti bisa kita atur speed dari lekukannya. Kemudian di samping kanannya ini tertera linear feeding speed. Ini fungsinya nanti di bagian lekukan tadi itu dilakukan beberapa banyak lekukan. Jadi kita bisa atur semakin kecil ini nanti semakin rapat untuk hasil lekukannya. Kemudian di samping kanannya ini slow glue amount. Ini nanti untuk memberi lem berapa banyak. Jadi kita bisa atur berapa banyak lem yang akan dikasihkan ke bahan. Kita bisa atur di sini sesuai nanti hasil yang diinginkan. Kemudian di bagian kanannya ini ada glue outlet flow. Ini untuk semburannya. Jadi semburan lemnya nanti bisa ada jeda berapa detik. Ini kita bisa cek juga nanti untuk hasilnya, tergantung dengan kondisi atau bahan yang akan dipakai dan digunakan. Kemudian di bagian kanannya ini ada setup. Ini untuk modenya. Jadi indikator ini menandai mode yang dipakai.
ini untuk setup. Jadi saat kita gunakan pengoperasian mesin, nanti untuk glue lemnya itu tidak akan keluar. Jadi fungsinya nanti untuk setting-setting dari lekukannya atau tekukan dari di bahannya. Kemudian kita bisa tekan lagi untuk memindah mode di pengoperasian NOR ini nanti untuk produksi. Jadi nanti glue-nya atau lemnya juga akan keluar. Lanjut di bagian kiri ini ada indikator untuk walk in interaction. Ini jadi nanti saat kita gunakan bahan di bagian meja kerja akan nyala, itu tandanya bahan sudah terdeteksi di bagian sensor. Kemudian ini bawah ada power dari indikator ini settingannya. Di bagian kanannya ini ada untuk temperatur. Jadi untuk temperatur dari keluar dari lemnya kita bisa atur di sini atau kita matikan. Ini ada indikator power, kita nyalakan juga bisa. Ini untuk setting naik turunnya dari suhu. Kemudian di bagian kanannya ini sama untuk temperatur di bejana atau bak lemnya, kita bisa atur naik turunnya. Kemudian untuk powernya di sebelah sini. Oke, selanjutnya untuk fitur yang dua ini untuk nanti lekukan. Jadi bentuk lekukan di bahan itu kalau semisal kotak, jadi ada lekukan di ujungnya, kita bisa atur untuk mempermudah produksi. Di sini tertera ada big band, jadi untuk lekukan besar. Kemudian kita tekan lagi untuk middle band, jadi setengah, dan small band. Ini untuk lekukan kecil untuk mempermudah proses produksi di lekukan dari bahannya. Kemudian di bagian kanan bawahnya ini ada cutting selection. Ini ada dua mode, jadi bisa dinyalakan atau dimatikan. Indikator yang pertama ada JD, ini untuk kecil, jadi untuk potongan kecil di lekukan tadi. Kemudian di bagian atasnya ini JD1 untuk lekukan yang besar, jadi kita bisa tekukan dari bahan leathernya, kita bisa atur potongannya. Oke, selanjutnya untuk mekanik dari mesinnya, untuk settingannya yang terlihat di bagian atas ini untuk pengaturan dari jarak tebal tipisnya bahan, kita bisa tandai nanti di sebelah sini. Ini nanti untuk keluarnya lem kita bisa putar. Nah, ini kita putar secara jarum jam, nanti untuk keluarnya lem di sini bisa terangkat. Jadi ini menyesuaikan dengan tebal bahan yang akan kita bending. Oke, ini untuk mekanik dari tempat keluarnya lemnya. Nanti untuk pengeleman di sebelah sini. Setelah itu untuk penjepit dari bahan nanti di belakangnya di sebelah sini. Untuk unlock dari bahan ke belakangnya, mentoknya, limitnya ada di sini. Kemudian di bagian sini ini ada sensor cahaya, jadi nanti fungsinya untuk bendingnya. Oke, di bagian atas ini ada untuk tungku tempat lemnya. Untuk lem yang digunakan yaitu hot melt. Ini di bagian sisi kanan mesin ada untuk pemutar manual pengoperasian. Jadi saat kita putar ini nanti untuk mekanik dari pengeleman bisa jalan secara manual. Oke, di bagian bawahnya controller ini ada potensio untuk setting dari terang gelapnya lampu yang ada di tempat pengelemannya. Kita bisa putar dan kita sesuaikan untuk cerah gelapnya. Oke, di bagian bawah ini ada untuk alat bantu menaikkan atau menurunkan bagian tempat pengeleman. Jadi fungsinya nanti agar mempermudah memasang bahan di tempat pengelemannya. Oke, di mesin ini untuk area tempat media kerjanya di bagian kuning ini. Jadi ini lebih luas untuk nanti pengoperasian mesin lebih leluasa.
Oke, ini bagian bawah dari mejanya. Ini untuk alat bantu, alat ukur disediakan juga untuk mempermudah nanti menghitung atau mengukur bahan yang akan kita proses bluingnya. Oke, langsung saja kita cobakan untuk proses dari mesin ini. Kita coba menggunakan bahannya. Ini kita cobakan untuk jalannya. Ini bahan yang kita sudah siapkan. Jadi bahan tengah kertas hardcover, kemudian ini untuk leather. Oke, langsung kita cobakan. Ini untuk hasilnya. Oke, demikian tadi untuk teman saya ya, untuk Mas Rizky yang membantu untuk mencobakan mesin glue folding semi otomatik INV 288 merek Novatek ya. Jadi seperti yang kita tahu semuanya, untuk hasilnya seperti ini ya. Hasilnya untuk proses pengadamannya juga merata ya. Bagian sisinya kita coba balik. Seperti ini. Oke, terima kasih. Demikian untuk tutorial mesin glue folding semi otomatis INV 288 merek Novatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Salam dari saya, sukses selalu.